Dan aku Aurel. Seperti biasa, kita bakal ngobrolin sejarah dengan cara yang santai tapi tetap penuh informasi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas perjalanan Jepang dari negara yang tertutup rapat, terus jadi modern, sampai akhirnya jadi negara yang imperialisme. Kita bakal bahas 3 fase penting. Yang pertama yaitu ada Shokoku alias kebijakan isolasi, yang kedua ada restorasi Meiji yang jadi awal modernisasi Jepang, dan bagaimana Jepang akhirnya menjadi negara imperialisme hingga perjanjian Kalijati. Wah, ini bakal jadi pembahasan yang seru, jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama yaitu Shokoku. Oke, jadi Shokoku ini adalah kebijakan isolasi yang diterapkan oleh Keshogunan Tokugawa mulai sekitar tahun 1639. Artinya Jepang benar-benar menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun. Betul banget, jadi nggak ada yang boleh masuk atau keluar dari Jepang sembarangan. Bahkan orang-orang Jepang yang ketahuan pergi ke luar negeri tanpa izin bisa dihukum mati. Wah, serem juga ya. Tapi kenapa sih Jepang sampai menerapkan kebijakan seketat itu? Jadi, salah satu alasan utamanya adalah kekhawatiran terhadap pengaruh asing, terutama dari Eropa. Saat itu, Portugis dan Spanyol sudah mulai berdagang di Jepang dan mereka juga menyebarkan agama Kristen. Nah, ini yang bikin Tokugawa khawatir, soalnya mereka takut agama Kristen bisa mengancam kekuasaan mereka. Iya, bahkan pada awal abad ke-17 ada pemberontakan yang dipimpin oleh Kristen di Jepang, namanya pemberontakan Shimabara. Tokugawa langsung bertindak dengan tegas dengan mengusir para misionaris dan melarang ajaran Kristen. Akhirnya, Jepang memilih untuk membatasi hubungan dagang mereka hanya dengan beberapa negara aja, yaitu Belanda, Cina, Korea. Bahkan perdagangan dengan Belanda pun cuma boleh dilakukan sebuah pulau kecil bernama Dejima di Nagasaki. Jadi bisa dibilang Jepang selama 2 abad benar-benar hidup di dunianya sendiri. Tapi semuanya berubah ketika Commodore Matthew Perry dari Amerika datang pada tahun 1853 dengan kapal hitamnya atau dikenal sebagai Black Ships. Nah, ini yang bikin Jepang mulai goyah. Perry datang dengan kapal perangnya dan memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan bagi kapal dagang Amerika. Awalnya Jepang menolak, tapi mereka sadar kalau teknologi militer mereka jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara barat. Akhirnya, Jepang terpaksa menandatangani Konvensi Kanagawa tahun 1854 yang jadi tanda berakhirnya Shokoku. Nah, setelah itu Jepang mulai memasuki masa baru. Tapi masalahnya, keterbukaan ini juga bikin rakyat Jepang mulai mempertanyakan kekuatan shogun. Dan dari sinilah muncul gerakan yang akhirnya menggulingkan shogun dan memulai era restorasi Meiji. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang restorasi Meiji atau awal modernisasi Jepang. Jadi setelah Shogun Tokugawa kehilangan kekuasaannya, Jepang dipimpin langsung oleh Kaisar Meiji, dan inilah yang disebut sebagai restorasi Meiji pada tahun 1868. Iya, bisa dibilang ini titik balik buat Jepang. Mereka sadar kalau mereka harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat. Kalau enggak, mereka bakal jadi sasaran penjajahan. Makanya, Jepang langsung melakukan modernisasi besar-besaran di semua aspek. Mereka mengadopsi sistem pemerintahan ala barat, membangun industri, dan memperkuat militer. Nah, bahkan sistem feodalisme yang dulu kuat banget di Jepang juga dihapus loh. Samurai yang dulu jadi kelas elit akhirnya kehilangan statusnya, dan pemerintahan menggantinya dengan wajib militer bagi semua rakyat. Jepang juga belajar banyak dari negara-negara barat. Misalnya, mereka mengambil sistem hukum dari Prancis dan Jerman. Sistem pendidikan dari Amerika dan angkatan laut mereka dibangun dengan meniru Inggris. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 50 tahun, Jepang yang dua negara yang tertutup berubah jadi salah satu negara paling modern di Asia. Dan karena mereka sudah kuat, Jepang mulai berpikir, kenapa kita nggak ikut-ikutan negara barat yang menjajah negara lain? Nah, dari sinilah Jepang mulai masuk ke era imperialisme. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu Jepang menjadi negara imperialisme. Setelah modernisasi, Jepang sadar kalau mereka butuh sumber daya alam buat industri. Masalahnya, Jepang nggak punya banyak sumber daya.
Nah, makanya itu mereka mengekspansi ke negara lain. Salah satu langkah awalnya adalah dengan Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 95 melawan Tiongkok. Jepang menang dan mereka berhasil merebut Taiwan. Lalu Jepang makin agresif. Mereka berperang melawan Rusia dalam perang Rusia sampai Jepang tahun 1904 sampai 1905 dan Jepang menang. Ini mengejutkan dunia karena untuk pertama kalinya negara Asia berhasil mengalahkan negara Eropa dalam perang modern. Setelah itu, Jepang semakin percaya diri. Mereka menguasai Korea pada tahun 1910 dan mulai mengincar wilayah lain di Asia. Nah, puncaknya terjadi saat Perang Dunia II. Jepang mulai menyerang banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan dalam waktu singkat berhasil mengalahkan Belanda. Akhirnya, Belanda menyerah kepada Jepang lewat perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Ini adalah momen penting dalam sejarah Indonesia karena sejak saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Wah, perjalanan Jepang dari negara yang tertutup sampai jadi kekuatan besar benar-benar luar biasa ya. Iya, dari kebijakan Shokoku, modernisasi, restorasi, Meiji, sampai akhirnya menjadi negara imperialisme yang menaklukkan banyak wilayah. Tapi seperti yang kita tahu, petualangan Jepang dari sebagai negara imperialisme nggak berlangsung cukup lama. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka harus menghadapi konsekuensi besar. Tapi itu cerita untuk di lain waktu ya. Nah, segitu dulu episode kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe akun kita untuk podcast lain selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!